Taliban, sebuah gerakan yang awalnya dianggap sekedar ancaman kecil oleh negara paling berkuasa di dunia, perlahan menjadi momok mengerikan yang berhasil menumbangkan kebanggaan Amerika Serikat. Taliban, sebuah kekuatan lokal yang bermodalkan ideologi dan keteguhan hati, membuat raksasa superpower tersungkur di padang tandus. Pada tahun 2021, dunia menyaksikan momen paling dramatis dalam sejarah modern ketika Amerika Serikat menarik mundur seluruh pasukannya dari Afghanistan. Peristiwa ini mengejutkan dunia dan memicu pertanyaan besar tentang bagaimana sebuah kelompok militan yang dianggap telah dikalahkan mampu mengusir negara adidaya dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Kala itu, Bandara Kabul berubah menjadi arena kacau yang memalukan. Beberapa helikopter terlihat melayang di atas kedutaan, membawa diplomat yang tengah panik dan ketakutan. Sementara itu, ribuan orang Afghanistan memadati lapangan pacu. Bahkan sebagian dari mereka bergelayutan di badan pesawat. Bagi kelompok Taliban, ini bukanlah sekedar kemenangan. Ini adalah simbol bahwa mereka dengan segala keterbatasan telah berhasil mempermalukan kekuatan global yang tampaknya tidak akan pernah bisa terkalahkan. Sementara bagi Amerika, ini adalah pukulan yang mencederai reputasi mereka di panggung internasional. Peralatan militer bernilai miliaran dolar yang ditinggalkan begitu saja menjadi rampasan perang yang dengan bangga dipamerkan oleh Taliban. Dan untuk sekali lagi, Afghanistan memang layak untuk menyandang julukan sebagai kuburan bagi para kekaisaran. Sebagaimana Inggris Raya dan Uni Soviet sebelumnya, Amerika Serikat pun harus menanggung malu karena gagal dalam menaklukkan tanah ini. Afghanistan, negara yang terletak di jantung Asia dan berbatasan dengan Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Cina, memang memiliki sejarah panjang sebagai medan pertempuran yang keras dan tidak kenal ampun. Julukan kuburan para kekaisaran yang disematkan kepada negara ini tentu saja bukan tanpa alasan. Berbagai kekuatan besar dunia, termasuk Inggris Raya dan Uni Soviet, telah merasakan pahitnya kekalahan di tanah Afghanistan. Inggris Raya dengan ambisi besar menguasai India dan mengamankan jalur dagang ke wilayah timur, terlibat dalam 3 perang besar di Afghanistan sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan tragisnya, ketiga invasi tersebut berakhir dengan kegagalan, menelan korban jiwa yang besar, dan mencoreng reputasi militer Inggris. Pada tahun 1839, terjadi Perang Anglo-Afgan pertama. Kala itu, Inggris yang khawatir akan pengaruh Uni Soviet di Asia Tengah mengirim pasukan yang dipimpin Sir John Kane untuk menginvasi Afghanistan dan berhasil menduduki Kabul. Shah Shuja Durrani yang dianggap lebih pro terhadap Inggris diangkat menjadi penguasa boneka, sementara Dost Muhammad Khan, pemimpin Afghanistan sebelumnya, melarikan diri entah kemana. Pendudukan Inggris kemudian memicu perlawanan sengit dari rakyat Afghanistan yang dipimpin oleh para pemimpin suku dan agama. Mereka menggunakan taktik gerilya yang terbukti efektif dalam melemahkan pasukan Inggris. Hingga pada tahun 1842, pasukan Inggris yang mundur dari Kabul disergap dan dibantai di celah Khyber. Dari sekitar 16.500 tentara dan warga sipil Inggris, hanya 1 orang yang selamat, yaitu Dr. William Bridon yang berhasil mencapai Jalalabad dengan kondisi luka parah dan mengenaskan. Perang ini berakhir dengan kekalahan memalukan bagi Inggris. Dost Muhammad Khan kembali berkuasa, sementara Inggris terpaksa mengakui kemerdekaan Afghanistan. Perang ini menelan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak dan menandai awal dari reputasi Afghanistan sebagai kuburan para kekaisaran. Pada tahun 1878, terjadilah Perang Anglo-Afgan II ketika Inggris kembali menginvasi Afghanistan dan berhasil mengalahkan pasukan Afghanistan. Selanjutnya, terjadilah Perjanjian Gandamak yang ditandatangani pada tahun 1879, di mana Afghanistan menyerahkan kendali atas kebijakan luar negerinya kepada Inggris. Perjanjian ini memicu perlawanan baru dari rakyat Afghanistan,
Hingga pada tahun 1880, pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ayub Khan mengalahkan pasukan Inggris. Selanjutnya, Inggris yang mengalami kekalahan segera mengirim pasukan bantuan ke Kandahar dan berhasil mengalahkan Ayub Khan. Perang ini berakhir dengan kemenangan Inggris, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menduduki Afghanistan secara permanen. Abdurrahman Khan diangkat menjadi Emir Afghanistan, dan Inggris mempertahankan kendali atas kebijakan luar negeri Afghanistan. Pada tahun 1919, terjadilah Perang Anglo-Afgan ketiga, sebuah pertempuran yang dipicu oleh keinginan Afghanistan untuk mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris. Amanullah Khan, Emir Afghanistan yang baru, memanfaatkan situasi setelah Perang Dunia I untuk mendeklarasikan kemerdekaan Afghanistan. Perang ini berlangsung singkat dan berakhir dengan Perjanjian Rawalpindi pada tahun 1919. Dan di sini Inggris mengakui kemerdekaan penuh Afghanistan dan kedua negara ini sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Setelah cukup lama menikmati megahnya kemenangan atas kekalahan Inggris yang memalukan, pada akhir abad ke-20, Uni Soviet, negara adidaya dengan kekuatan militer yang luar biasa, juga merasakan pahitnya kekalahan di Afghanistan. Invasi Soviet pada tahun 1979 memicu perang berdarah yang berlangsung selama 1 dekade dan berakhir dengan penarikan mundur yang memalukan bagi Uni Soviet. Semuanya bermula ketika Afghanistan mengalami pergolakan politik pada tahun 1970-an dengan kudeta berdarah dan perebutan kekuasaan antara beberapa faksi komunis. Di sisi lain, Uni Soviet khawatir akan pengaruh Amerika Serikat yang berkembang di kawasan tersebut dan melihat Afghanistan sebagai negara penyangga yang penting. Maka, pemerintah komunis Afghanistan yang pro-Soviet meminta bantuan militer dari Uni Soviet untuk menghadapi pemberontakan Mujahidin. Hingga kemudian, pada Desember tahun 1979, Uni Soviet melancarkan invasinya ke Afghanistan dengan nama sandi Operasi Badai 333. Dalam invasi ini, pasukan Soviet dengan cepat menduduki kota Kabul serta kota-kota besar lainnya. Invasi Uni Soviet segera memicu perlawanan sengit dari Mujahidin Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat, Pakistan, dan negara-negara barat lainnya. Seperti saat melawan Inggris, para Mujahidin juga menggunakan taktik gerilya untuk melawan pasukan Soviet. Sementara itu, Uni Soviet yang tidak ingin mendapatkan kekalahan memalukan seperti Inggris, meningkatkan jumlah pasukannya di Afghanistan dan melancarkan serangan udara dan darat yang brutal terhadap Mujahidin dan penduduk sipil, sehingga perang menjadi sangat brutal dan menghancurkan. Akan tetapi, meskipun memiliki kekuatan militer yang luar biasa, Uni Soviet tidak mampu mengalahkan Mujahidin. Taktik gerilya Mujahidin dan medan yang sulit membuat pasukan Uni Soviet kesulitan untuk mencapai kemenangan yang menentukan. Di samping itu, Uni Soviet menghadapi tekanan internasional yang semakin besar untuk segera mengakhiri perang. Hingga kemudian pada tahun 1988, Uni Soviet menandatangani Perjanjian Jenewa yang menyepakati penarikan mundur pasukan Soviet dari Afghanistan, di mana penarikan mundur pasukan Soviet selesai pada Februari tahun 1989. Kekosongan kekuasaan setelah penarikan pasukan Uni Soviet menciptakan ruang bagi munculnya kelompok Taliban, kelompok militan Islam yang menguasai sebagian besar Afghanistan pada tahun 1990-an. Kelompok ini, meski diremehkan oleh negara-negara besar dunia, memiliki keahlian tempur yang merupakan produk dari pengalaman panjang dalam perang gerilya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak invasi Uni Soviet pada tahun 1979, para pejuang Taliban telah mengasah kemampuan mereka dalam medan perang Afghanistan yang keras, menguasai taktik gerilya, pengetahuan medan, dan kemampuan beradaptasi. Jaringan madrasah di Pakistan dan Afghanistan menjadi tempat penting bagi perekrutan dan pelatihan pejuang Taliban. Di madrasah-madrasah inilah, selain pendidikan agama, para calon pejuang juga mendapatkan pelatihan dasar militer.
Beberapa di antara mereka kemudian dikirim ke kamp-kamp pelatihan di Pakistan atau negara lain untuk mendapatkan pelatihan yang lebih intensif. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dimulai pada bulan Oktober tahun 2001, tidak lama setelah serangan 11 September. Mereka datang ke Afghanistan dengan tujuan utama menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan kelompok Taliban yang memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden. Awalnya, Amerika Serikat datang dengan keangkuhan. Operasi militer bertajuk Enduring Freedom diyakini akan menjadi simbol kemenangan demokratis melawan terorisme. Dan terbukti dalam waktu singkat, Taliban berhasil digulingkan dari kekuasaan. Meski sesungguhnya kelompok ini tidak pernah benar-benar hilang. Di saat dunia menganggap mereka telah lenyap, Taliban bertahan di pedesaan, membangun kembali kekuatan mereka dan memulai pemberontakan yang berlangsung selama 2 dekade. Taliban yang tidak pernah memiliki jet tempur atau kapal induk menggunakan strategi gerilya yang begitu sederhana namun mematikan. Mereka mengenal tanah air mereka lebih baik daripada musuh manapun. Setiap desa, setiap gua, dan setiap jalan berbatu menjadi jebakan yang siap melumat pasukan asing. Tidak hanya itu, Taliban juga memainkan narasi yang mengguncang hati rakyat Afghanistan. Mereka memposisikan diri sebagai pelindung tanah air, penjaga tradisi, dan perlawanan terhadap penjajahan asing. Sehingga dalam waktu singkat, mereka tidak hanya menjadi milisi yang ditakuti, tetapi juga simbol kebangkitan nasionalisme lokal yang membara. Setelah hampir 2 dekade intervensi militer yang disebut sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian, Amerika Serikat dengan kekuatan militernya yang superior harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada teknologi canggih, drone yang melayang di langit, atau pasukan elit yang bisa menaklukkan semangat perjuangan kelompok Taliban. Meski dihantam oleh serangan udara tanpa henti dan diburu di setiap jengkal tanah, Taliban tetap bertahan dengan tangguh, seolah tanah dan gunung Afghanistan menjadi sekutu yang setia. Keberhasilan Taliban dalam mengusir Amerika Serikat dari Afghanistan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini merupakan hasil dari strategi jangka panjang yang cerdik dan adaptif yang dieksekusi dengan sabar dan tekun selama 2 dekade. Taliban memahami bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Amerika Serikat dalam pertempuran militer secara langsung. Karena itu, mereka mengadopsi taktik perang gerilya dengan fokus pada serangan-serangan kecil, penyergapan, serta pengeboman terhadap pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan. Taktik ini efektif dalam melemahkan moral pasukan Amerika Serikat dan menciptakan kesan bahwa perang tidak dapat dimenangkan. Taliban memiliki keuntungan besar dalam pengetahuan medan. Mereka adalah penduduk asli, yang dengan demikian jelas mereka lebih terbiasa dalam memahami pegunungan dan daerah pedesaan yang menjadi basis operasi mereka. Hal ini memungkinkan Taliban untuk bergerak dengan leluasa, menghindari deteksi, dan melancarkan serangan secara efektif. Bahkan, meskipun rezim Taliban tidak populer di kalangan banyak warga Afghanistan, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa elemen masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dukungan ini memberikan mereka tempat untuk berlindung, logistik, serta informasi intelijen. Taliban juga sangat mahir dalam perang asimetris, menggunakan propaganda dan taktik intimidasi untuk melemahkan dukungan terhadap pemerintah Afghanistan dan mempengaruhi opini publik. Taliban secara efektif menggunakan media, terutama radio dan media sosial, untuk menyebarkan propaganda mereka, menghasut perlawanan terhadap Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan, dan merekrut anggota baru. Taliban juga menggunakan taktik intimidasi dan teror seperti penghilangan nyawa tokoh masyarakat, serangan terhadap sekolah, dan pemberlakuan hukum syariah yang keras untuk menciptakan atmosfer ketakutan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keberhasilan Taliban juga tidak terlepas dari kegagalan Amerika Serikat dalam mengelola konflik di Afghanistan. Amerika Serikat telah gagal memahami kompleksitas konflik di Afghanistan, terutama faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang mendorong konflik tersebut.
Amerika Serikat cenderung melihat konflik ini melalui lensa perang melawan teror dan mengabaikan akar permasalahan yang lebih dalam. Amerika Serikat tidak memperhatikan sejarah panjang perlawanan Afghanistan terhadap intervensi asing. Padahal negara ini telah berkali-kali mengusir para penjajah mulai dari Inggris hingga Uni Soviet. Amerika Serikat telah gagal untuk belajar dari sejarah ini dan mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga perang ini menjadi pertempuran terpanjang bagi Amerika Serikat yang berlangsung selama 20 tahun dari 2001 hingga 2021. Amerika Serikat menghabiskan biaya lebih dari 2,3 triliun dolar, lebih dari 2.400 tentara yang tewas, dengan ribuan lainnya luka-luka. Dan sayangnya, harga yang sangat mahal itu tidak memberikan Amerika Serikat satu jengkal tanah pun dari Afghanistan.